Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Atlet Kota Semarang atau disingkat Bintang. Sebelumnya ini kita apa? Yel dulu. Salam olahraga. Luar biasa, kita disaksikan hampir 100 masa nih Pak Iswan, teman-teman semua. Ini pasukan-pasukan snack, jadi mereka nggak hadir kalau tidak ada snacknya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini selain menjadi Ketua PBFSI Kota Semarang, Bapak Haji Insinyur Iswar Aminuddin. Tepuk tangan. Kemudian beliau juga menjabat Sekda Kota Semarang dan jabatan paling terbarunya adalah sebagai Ketua ISTI Ikatan Suami Takdir Istri. Pak Iswar, sehat Pak Iswar? Alhamdulillah. Iya Pak Haji. Pak Haji, dia alhamdulillah baru berhaji, alhamdulillah. Baru pulang ya Pak ya? Baru seminggu ya? Seminggu, jadi nanti teman-teman cium tangan biar Pak Iswar, ini kita juga ingin melaporkan bahwa acara Bincang Atlet Kota Semarang ini alhamdulillah sudah berjalan hampir 3 bulan. Kita memanggil para tidak hanya ketua cabang olahraga, atlet, pelatih. Sebenarnya konsepnya adalah supaya masyarakat semakin lebih mencintai olahraga. Dan kenapa Pak Iswar hari ini kita undang? Karena menurut kita, menurut Roni, ada sesuatu hal yang luar biasa, fenomenal waktu di Porprov kemarin. Jadi yang nonton siapa? Di Grobogan. Wah, Pak Udin nonton. Mbak Susi nonton nggak Mbak Susi waktu itu? Enggak ya? Mbak Susi pernah. Itu minta dijemput tapi minta tanya. Lagi berenang waktu itu jadi nggak nonton. Fenomenal karena bisa mengawinkan 2 medali emas. Padahal waktu itu kayaknya nggak diperkirakan ya. Tidak diperkirakan tapi dipersiapkan. Nah itu kira-kira perasaan Pak Iswar saat itu dan apakah memang sudah diprediksi akan mendapatkan emas? Nah, monggo Pak, kira-kira kemarin sebuah hal yang selama ini kan Semarang dari Popoli jelas kita dengan Grobogan dari sisi prestasi saya kira Grobogan jauh lebih oke karena memang dukungan dari stakeholder besar Mas Anas. Ketika dilapori, saya pas masih di Jakarta, dilapori teman-teman bahwa kita mampu mengawinkan putra dan putri. Rasanya ya sebagai pembina, sebagai ketua, tentu merasa bahwa ini adalah sebuah kerja bersama Mas Anas. Kerja bersama dan masyarakat perlu ketahui bahwa ini bukan kerja satu orang tetapi kerja tim dan memang dukungan dari KONI begitu sangat besar. Sehingga waktu itu kami merasa bahwa apa yang sudah diberikan oleh KONI, dukungan KONI, karena ada beberapa pengurus juga yang nonton Mas, bahkan ada Bu Bupati juga datang, kemudian Pak Dandim, Pak Kapolres memberikan dukungan penuh pada Poli Grobogan ketika itu. Tetapi ketika kita menang, alhamdulillah di bawah tekanan yang begitu dahsyat dari Grobogan, tetapi alhamdulillah Semarang mampu memberikan itu kalau nggak mungkin ya kalau ketuanya nggak bertangan dingin, tidak bertanggung jawab, punya aura, dan punya aura kepemimpinan yang sangat luar biasa, nggak mungkin lah. Dan saya dengar katanya itu ya Pak ya, sejak bisa mengawinkan 2 emas itu hubungan Pak Iswar dengan Bu Iswar semakin dekat. Wah, ternyata suami saya hebat juga bisa mengawinkan. Nanti akan ada anak-anaknya. Saya nonton Pak pas semifinal kebetulan, saya sama istri waktu itu. Tapi ya pas putri yang main semua. Tapi ya kita karena ditemani istri ya lebih banyak memberikan semangat saja. Pak Iswar, yang kemudian kira-kira menurut Pak Iswar sebagai ketua PBFSI, pola latihan atlet voli itu menurut Pak Iswar seperti apa sih Pak idealnya? Karena kehebatannya
KONI Kota Semarang itu menurut saya Iya. tidak hanya sekedar kita bisa menjuarai Porprov, tapi kita ini local pride. Iya. Hampir semua atlet yang mendapatkan emas itu perak maupun perunggu itu atlet Kota Semarang. Kira-kira kalau pola pembinaan atau dan latihan atlet voli ini menurut Pak Iswar bagaimana Pak? Iya, jadi saya kira sama Mas Arnas. Semua cabang olahraga saya kira memang harus dipersiapkan. Dan setelah kita juara itu menyusul dengan prestasi-prestasi yang lainnya. Di Popda kemarin juga kita bisa, terus kemudian klub kita juga mampu mengirim 2 klub ke Jakarta kemarin, alhamdulillah bisa juara 2. Dan masih banyak prestasi-prestasi, dan alhamdulillah setelah kita bisa mengawinkan prestasi tersebut, semangat anak-anak kita untuk berlatih semakin giat. Semakin giat. Bahkan kemudian dalam pengurusan yang baru ini kan kemarin juga terpilih lagi. Pengurusan yang baru kita sudah menata bagaimana kemudian dari kelompok umur yang paling kecil kita terus lakukan pembinaan. Terus kemudian zaman Pak Hendy itu kan sudah membangun lapangan voli ya di beberapa kelurahan. Saya sempat berkomunikasi dengan Dispora agar kemudian lapangan voli yang ada di masing-masing kelurahan itu diserahkan ke PPPSI. Tetapi sampai hari ini memang belum deal tentang bagaimana penggunaan lapangan voli di masing-masing kelurahan. Artinya apa? Bahwa kita berharap masyarakat itu cinta dulu. Yaitu ada lapangan, masyarakat tempat berkumpul bermain voli. Dari sana kan kita bisa melihat mana anak-anak yang kemudian punya bakat, punya potensi untuk kita rekrut, dan kita terus lakukan pembinaan terhadap anak-anak yang punya keinginan dan clue terhadap volinya dapat gitu. Itu yang kita lakukan sekarang. Tetapi hari ini sampai hari ini dengan keterbatasan lapangan yang kita miliki, ya kita berupaya untuk lakukan pembinaan mulai dari kelompok umur yang terkecil. Sekarang yang kita lakukan adalah kita meminjam lapangan-lapangan yang memang milik para pengurus. Ada di Gunung Pati untuk putra, terus kemudian ada di Semarang Barat untuk putri, termasuk di daerah timur untuk putri. Itu untuk atlet yang memang khusus Porprov atau memang pembinaan dari bawah? Pembinaan dari bawah. Dari bawah. Iya. Siap. Tepuk tangan dulu buat Pak. Kemudian memang kesulitan saat ini Pak mencetak bibit-bibit baru. Sekarang lebih banyak anak-anak tuh main ini Pak. Apa namanya? Kok judi online sih? Ini. Main gadget. Jadi ini memang salah satu tantangannya Pak Iswar, bagaimana bisa menumbuhkan anak-anak yang usia dini untuk bisa. Iya, saya sering Mas Arnas sampaikan kepada orang tua, karena saya kan sering keliling di klub-klub ya. Biasanya kan anak-anak usia SD, SMP itu kan masih diantar sama orang tua. Saya sering sampaikan kepada mereka bahwa ketika anak-anaknya pulang sekolah terus kemudian berlatih, paling tidak mampu memberikan ruang kepada anak-anak itu untuk lepas dari gadget. Sehingga waktu selama kurang lebih 2 jam dari jam 4 sore sampai jam 6 itu adalah waktu ketika anak-anak kita untuk lepas dari, dan hasilnya apa? Mereka memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Betul Pak. Terus kemarin juga saya sempat ngomong sama Dispora bahwa sekolah apa itu? Sekolah KKO, kelas khusus olahraga. Kelas KKO juga kemarin saya bilang teman-teman Dispora agar kemudian KKO-nya kalau bisa diteruskan, karena paling tidak kita butuh generasi ke depan, apapun cabang olahraganya ya, generasi ke depan itu paling tidak memiliki disiplin yang kuat. Pagi mereka latihan dari setelah subuh sampai dengan jam 7 pagi, jam 7 mereka bersekolah, pulang sekolah dia latihan lagi. Sehingga waktunya betul-betul bagi anak-anak kita itu memang tercurahkan ke sekolah maupun aktivitas-aktivitas yang positif dan mampu untuk berprestasi. Nah, ini yang harus kita kemas bareng-bareng Mas. Karena agar kemudian apapun cabang olahraganya, terutama bola voli, karena di KKO kemarin tidak salah ada 7 atlet voli kita, dan memang hasilnya saya melihat bahwa itu lebih oke. Lebih oke setelah kita adakan screening terhadap adik-adik kita yang ada di KKO, ternyata mereka lebih hebat. Baik dari sisi fisik maupun dari pertahanan. Timnas ada nggak sih Pak dari Semarang Pak? Timnas kita berupaya doakan saja Mas Arnas. Dengan terpilihnya kembali pengurusan yang baru ini, kita berupaya untuk arahnya ke sana. Siap. Jadi tuh teman-teman tuh Pak Samsi,
Jadi anak-anak itu dilepaskan dari gadget. Jadi Pak Samri handphonenya jangan dipegang. Jangan diserahkan ke anak maksudnya. Ya, tapi sama istrinya Pak dipegang. Kemarin dikantongi. Anak-anak saja di bawah. Iya, anak-anak saja diharapkan untuk bisa lepas dari gadget. Pak Samri jangan dipegang terus. Itu contoh yang buruk teman-teman. Tepuk tangan lagi buat Pak Iswar. Pak Iswar, Pak Iswar kan sekda. Dulu saya ingat Pak 2 tahun yang lalu Pak. Iya. Saya minta ada namanya Pak apa dong Pak punya sport center. Gor. Iya. Ya, semoga saya doakan ya teman-temannya. Kita doa bersama ya. Kira-kira mungkin menurut saya bahwa ada nggak sih Pak dalam rencana pemerintah itu membuat gor Pak? Saya kira zaman Mas Hendy itu kan ide gagasan itu sudah muncul Mas Anas. Iya. Yaitu di mana kantor kecamatan, kecamatan, di belakangnya ya, kecamatan Durungan. Oh Durungan. Oh Durungan. Oh Durungan mana? Iya. Termasuk di Mijen juga. Tetapi kemudian dengan niat itu kan kita sudah memindahkan beberapa kantor dinas ya, termasuk kantor dinas pertanian, ketahanan pangan itu kan sudah disiapkan sebetulnya. Ide gagasan itu ya saya kira perlu direalisasikan Mas, dan harus didorong. Karena apa? Karena persiapan kita itu tadi dalam rangka maksud tujuannya tadi anak-anak kita agar kemudian bisa lepas. Jadi Semarang itu kan tidak punya tempat untuk dimana masyarakat bisa beraktivitas. Betul. Lah cita-cita ini kan memang harus kita dorong. Jadi baru cita-cita agenda dari Mas Hendy dan memang harus diteruskan. Berarti Insya Allah kalau itu pasti Tit mati loh Mas. Komitmen Pak Iswar akan membuatkan GOR Sport Center. Semakin apa ya? Kalau terpusat kan lebih enak, lebih bagus. Gas. Itu Pak Iswar. Gas. Itu penjilat Pak. Tepuk tangan dulu Pak Iswar sekali lagi. Sebelum saya mungkin beberapa kalimat terakhir pertanyaan, ada pertanyaan dari teman-teman? Sebelum ada pertanyaan Mas, Siap. saya pengen mengucapkan banyak terima kasih kepada KONI Kota Semarang. KONI Kota Semarang mampu memperlihatkan prestasi. Artinya apa? Bahwa kepemimpinan Mas Arnas dan kawan-kawan yang mendukung beliau, artinya mampu untuk kemudian memperkuat semangat itu, sehingga pada Porprov kemarin kita mampu melebihi target dari konstitusi. Itu kalau bukan kekuatan kepemimpinan dan semangat dari kawan-kawan pengurus, saya kira tidak akan mungkin bisa tercapai apa yang kita apalagi melebihi daripada target. Sehingga dan kami pun yang ada di Porprov merasa bahwa komunikasi antara Capur dengan induk organisasi KONI saya kira terjalin dengan baik. Mudah-mudahan ke depan KONI bisa semakin mampu mempersatukan kami yang ada di anak-anak di cabang-cabang. Bijaksana ya. Kita tuh sampai kadang ini Pak, rapat tuh sampai malam Pak, jam 1, jam 2 malam. Itu kan alasan Istri-istri kita tuh tahunya marah, kita rapat buat KONI. Monggo, ada pertanyaan nggak? Mungkin ada Pak. Oke. Kita kan 2026 ini jadi tuan rumah nih Pak Iswar. Jadi tuan rumah Porprov. Iya. Jadi karena Pak Iswar di pemerintahan itu kan sebagai ketua THPD. Iya. Saya minta tolong jangan dipotong lagi dah Pak anggaran ini. Itu satu. Yang kedua, dukungan dari pemerintah Kota Semarang. Walaupun itu yang punya gawe provinsi, kita sebagai tuan rumah mesti ada satu spot dari acara Porprov itu. Kami dari KONI Kota Semarang atau sebagai Ketua Semarang Raya, kami mohon dukungannya dari pemerintah Kota Semarang. Itu saja yang saya pertanyakan. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Lili. Satu lagi biar sekarang dijawab. Ya, kehadiran Proliga Pak Iswar di Iya. Kota Semarang sudah beberapa kali Iya. hadir. Apakah itu bisa memancing
menaikkan popularitas bola voli Iya. yang kebetulan juga di ada mega bintang Iya. Megawati gitu. Iya. Apakah itu juga mampu menaikkan Iya. popularitas kepopuleran olahraga ini di mata masyarakat? Iya. Mau Pak Iswar? Iya. Jadi saya jawab yang terakhir dulu. Jadi artinya apa? Bahwa voli di Kota Semarang itu kan sudah memperlihatkan gerengselnya, Mas. Gerengselnya, benar. Sudah memperlihatkan. Kita berharap bahwa dengan hadirnya Proliga di Kota Semarang ini mampu meningkatkan. Saya sering katakan demikian sama para pengurus bahwa kalau kita pengen dicintai oleh masyarakat dan kemudian banyak anak-anak cinta terhadap voli, maka kemudian paling tidak ada panutannya. Ada panutan lah. Harus ada dilihat. Alhamdulillah Proliga main di Semarang. Saya kira sudah banyak anak-anak kita, karena orang tua juga banyak, itu ada rasa ingin mengenal voli. Kita berharap bahwa voli di Kota Semarang bisa semakin oke. Kemudian yang kedua, bahwa saya juga sering katakan pada teman-teman pengurus, mbok golek sing, mohon maaf ya, bukan berarti mengeksplor fisik fisik dari kawan-kawan atlet, tetapi paling tidak itu mampu memberikan semangat bagi masyarakat untuk nonton voli. Ya kalau cowok ya dia ganteng, posturnya oke. Jadi harus itu bagian daripada penilaian kita dalam memilih atlet. Prestasinya oke, kesehatannya oke, bentuk fisiknya oke. Saya kira itu adalah bagian daripada daya tarik agar masyarakat pun semakin apapun yang namanya tontonan itu kan kita harus menarik, bukan coba kemudian apalagi cara bermainnya, tetapi kemudian secara fisik pun bisa penampilan dan kalau bisa pertandingannya pun harus memiliki unsur entertainment ya Pak? Iya, ada entertainmentnya masuk, karena orang mengeluarkan duit itu kan kalau tidak yang enak dipandang ngapain untuk keluarin. Betul Pak, betul. Gitu Mas, mudah-mudahan dengan adanya Proliga kita akan mendorong ke arah sana voli di Kota Semarang. Pertanyaannya Pak Lili Pak, Pak Lili dari unsur itu saya kira pemerintah pasti akan berupaya untuk dorong itu. Apalagi kemarin di 2024 KONI Kota 23 ya. 23 memperlihatkan prestasi lebih oke. Apalagi 2026 masih 2 tahun lagi. Saya kira dengan wali kota, karena wali kota 2025 kan ada wali kota baru nih. Seto. Pelantikan baru. Ganti Pak. Itu kan gradasi. banternya aja. Tolong yang ini di zoom ya. Ini udah di zoom ini, aman. Akan ada pelantikan wali kota baru, saya kira dengan anggota legislatif yang baru. Saya kira kita berharap bahwa wali kota siapapun nanti maupun DPRD yang baru nanti mampu mendorong Punya semangat yang sama ya Pak ya? semangat yang sama. Karena persiapan kita itu kan di 2045 tuh sasaran kita sebetulnya sebagai tahun emas. Kalau kita tidak memiliki semangat berolahraga, maka kita akan menemukan masyarakat yang tidak mampu menjawab tantangan. Betul Pak. Gitu Mas. Setuju Pak. Betul Pak. Gitu Mas Lili. Ya jadi sekali lagi bahwa kadang masyarakat tidak mengetahui bahwa olahraga pemersatu Pak. Pemersatu, ya. Membuat kita juga semakin, kota kita kalau juara semakin terkenal, semakin haru, tidak hanya kota, provinsi maupun negara bangsa. Pertanyaan terakhir ya, nanti kalau ada lagi ya. Tapi saya ingin tanya nih ke Pak Iswar. Pak Iswar, sebenarnya hubungan Pak Iswar dengan atlet-atlet pengurus itu saya dengar ya, hubungannya tuh bisa seperti ngayomi gitu Pak. Nah, itu apa Pak? Ilmunya apa Pak? Jadi saya pernah tanya, kok ini ya, apa namanya, kita tidak menyangka bahwa ternyata atlet itu yang jujur saja tidak pernah mempunyai sebuah kans untuk dapat emas dua-duanya. Iya. Tiba-tiba dapat emas ya, mereka bilang ya, karena Pak Iswar itu ini model leadershipnya, modelnya ngayomi dan lain-lain. Itu kuncinya apa sih Pak, bisa akhirnya bisa erat gitu Pak? Ini serius apa? Serius. Padahal yang benar ngayomi aslinya. Mulai dari saling memuji. Artinya ya apa Pak? Apa maksudnya apa, setiap latihan itu Pak Iswar selalu datang? Nah, jadi ya hal kecil saja Mas. Ketika anak-anak latihan, saya
sangat percaya bahwa sekecil apapun itu perhatian itu penting dilakukan. Jadi terkadang saya tidak datang tapi saya ngirimin telur. Oh ya ya. Telur untuk protein bagi anak-anak, saya kirimin susu, cukup dengan itu Mas, dan memberikan semangat aja kepada adik-adik semua. Dan para pengurus ya tetap di saya. Apalagi kalau ada yang kayak Mbak Susi gitu ya. Kalau Mbak Susi dikawal anak-anak Mbak Susi. Ya tepuk tangan dulu. Nah, ini podcast yang sangat menarik. Berawasi sekali. Yang itu aja. Tapi sekali lagi teman-teman semua harus kita akui bahwa kita bisa memetakan ya dari KONI ya, mana cabur-cabur yang berhasil, mana yang melebihi target. Biasanya memang ada sebuah komitmen dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para ketuanya untuk bisa memajukan olahraga, dan dari KONI sendiri happy saja karena pekerjaan kita juga semakin mudah. Tinggal bagaimana kita mensinkronkan keinginan dari cabang olahraga agar sama dengan program KONI. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di acara Bincang Atlet Kota Semarang kali ini bersama tamu istimewa kita spesial Ketua PBSFI Kota Semarang Haji Insinyur Iswar Amunuddin MT yang punya follower hampir 11.000 teman-teman. Dan tentunya beliau juga sekretaris daerah Kota Semarang. Kita doakan lancar Bapak. Amin. Sukses. Amin. Apapun yang dikerjakan Bapak, selamat dunia Amin. akhirat. Amin. Sekali lagi teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam olahraga. Terima kasih. Kak, tetap roll. Gimana? Di sini? Salaman. Oh iya. Wah, Pak Rektor. Ini Pak Rektor Bapak. Menelurkan Mas, apa itu? Teler-teler yang cantik-cantik. Betul.